Hai, konnichiwa minasan. Kembali lagi dengan saya Yolanda Alicia Batara. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit daripada isi dari bab 29. Oke, untuk pada bab 29 ini, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, alangkah lebih baiknya dulu jika kita mengetahui apa sih inti utama daripada bab 29 ini secara khusus pada materi kata kerja baru atau kotoba. Sebelum kita menyimak list kata-kata apa saja yang muncul pada bab 29 kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu inti utama dari pembelajaran bab 29 kali ini. Inti dari pembelajaran bab 29 ini yaitu memperkenalkan kita dengan dua jenis kata kerja. Kata kerja yang pertama yaitu kata kerja transitif atau dalam bahasa Jepang disebut dengan tadoshi. Sedangkan untuk kata kerja yang kedua ini menggunakan istilah intransitif atau dalam bahasa Jepang disebut dengan jidoshi. Kata kerja transitif atau tadoshi merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan untuk kata kerja intransitif atau jidoshi ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Untuk lebih mudah kita memahami beda transitif dan intransitif ini, kita menggunakan dalam kalimat seperti berikut. Misalkan jika kita membuat kalimat membuka pintu, maka kalimat yang digunakan doa o akemasu. Kita lihat di sini, doa merupakan benda yang dikenai tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah dibuka. Sehingga karena doa merupakan objek, maka harus diikuti dengan partikel doa o akemasu. Sekarang kita bandingkan dengan penggunaan kata kerja jidoshi. Jika kita akan membuat kalimat pintunya terbuka, kita melihat pintunya adalah dalam keadaan terbuka. Kita tidak tahu siapa yang membukanya. Pokoknya kita lihat itu dia dalam keadaan terbuka. Pintunya terbuka, sehingga pintu di sini dianggap sebagai subjek kalimat. Tidak ada objek kalimat, sehingga setelah kata doa harus menggunakan partikel ga baru diikuti dengan kata kerja intransitif atau jidoshi yaitu akimasu. Doa ga akimasu. Contoh kalimat yang lainnya lagi. Jika kita menggunakan kalimat menyalakan AC, maka kalimat yang kita gunakan yaitu eakon o sukemasu. Eakon merupakan objek dari kalimat karena setelah eakon ini menggunakan partikel o, sehingga sukemasu merupakan kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Transitif disebut dengan tadoshi. Sedangkan jika kita menggunakan kalimat AC-nya menyala, beda ya. Kalau misalnya AC menyala, walaupun kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, ini terdengar atau terkesan sama, tapi jika kita menggunakannya dalam bahasa Jepang, ini akan menggunakan kata kerja yang berbeda. AC-nya menyala. AC di sini kita tempatkan sebagai awal kalimat, sebagai subjek kalimat, bukan lagi sebagai objek kalimat. Oleh karena itu, setelah kata eakon harus kita tempatkan menggunakan partikel ga. Eakon ga sukimasu. Sukimasu artinya menyalakan atau nyala. Seperti itu ya minasang. Beda penggunaan kata kerja transitif dan intransitif. Dan selain itu, untuk pembagian kata kerja tadoshi dan kata kerja jidoshi, ini tidak ada pola perubahan ya, merupakan kata kerja dasar. Mau tidak mau, kita harus bisa menghafalkan mana kata kerja yang termasuk transitif atau kata kerja yang termasuk jidoshi. Supaya minasan lebih mudah untuk menghafalkan bagian kata kerja jidoshi dan tadoshi yang sering muncul di bagian buku yang kita sedang bahas ini, alangkah baiknya harus membuat catatan dengan catatan sendiri ya. Bisa dibuat catatannya misalnya tabel itu dibagi menjadi dua kolom. Kolom pertama merupakan kata kerja tadoshi atau intransitif, sedangkan kata kerja di kolom berikutnya merupakan kata kerja jidoshi atau kata kerja intransitif. Berikut juga penggunaannya dalam kalimat.
Baiklah, kita mulai dari kata kerja yang pertama, yaitu terbuka. Akimas. Contoh kalimatnya, pintunya terbuka. Doa ga akimas. Jika kita menggunakan untuk versi kata kerja tadoshi atau intransitif, yaitu menggunakan akemas, membuka. Contoh kalimatnya, membuka pintu. Doa o akemas. Hai, sugi wa tertutup. Shimarimasu. Contoh kata kalimatnya adalah doa ga shimarimasu. Pintunya tertutup. Untuk kata kerja tadoshi atau transitifnya yaitu shimemas. Doa o shimemas. Hai, sugi wa menyala. Sukimas. Contohnya adalah lampunya menyala. Denki ga sukimas. Untuk bagian kata kerja transitif atau tadoshi yaitu menyalakan. Sukemas. Denki o sukemas. Menyalakan lampu. Kosakata berikutnya jika kita lihat di buku artinya adalah terpadam. Lebih tepatnya ini cukup kita hafalkan saja padam atau matinya, yaitu kiemas. Contoh penggunaannya dalam kalimat denki ga kiemas. Lampunya mati. Untuk versi kata kerja tadoshinya yaitu keshimas, mematikan atau memadamkan. Denki o keshimas, mematikan lampu. Oke minasan, jadi sekian dari saya pada pembahasan bab 29 kali ini. Sampai jumpa di bab 30 nanti. Jane!